Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gani, kelas 3 SD. Masya Allah. Luar biasa. Kelas 3 SD mau bertanya sampai diketik lagi, luar biasa. Ini serius ya. Semoga Adinda diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sekolah, dalam salat saya diajari salawatnya tidak pakai Sayyidina. Di tempat ngaji saya diajari pakai Sayyidina. Manakah yang betul Ustaz? Dalam salat iftitahnya ada yang pakai inni wajjahtu, ada yang langsung wajjahtu. Mana yang betul Ustaz? Baik, apakah inni wajjahtu ataukah wajjahtu atau yang tidak pakai wajah? Baik, mana di antaranya? Ini sebetulnya sudah pernah saya sampaikan di YouTube, bisa dilihat. Tentang masalah Sayyidina itu dibagi pada dua bagian. Dua bagian di luar salat. Yang pertama, ada hadis-hadis Nabi yang menyeru para sahabat dengan kalimat Sayyidina. Abu Bakar dipakai Sayyid. Umar disebut Sayyidul Qaum, dihormati. Tapi ada juga hadis-hadis yang Nabi menolak dipanggil Sayyid. Ketika datang seseorang menyebut Sayyid, Sayyid, kata Nabi, jangan panggil saya itu. Saya tidak ingin diangkat seperti Isa. Tapi Anda harus baca hadis dengan ilmu hadis. Teman-teman sekalian, ketika kita baca dengan ilmu hadis, kalimat Sayyid itu asalnya netral. Panggilan kehormatan Bapak. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Mister. Dalam bahasa Indonesia Bapak. Ya. Anda misalnya lewat Pak Camat, begitu lewat Anda panggil Camat, Camat sini gitu kan. Bagaimana perasaan Pak Camat? Baik, Bupati lewat, begitu lewat, Bupati, Bupati sini. Masya Allah. Saya bukan Bupati, saya Papati. Masya Allah kan. Tayyib. Ada kalimat-kalimat di situ. Kiai lewat, Ketua MUI lewat, Anda panggil misalnya dengan nama orangnya langsung. Maka di Arab itu ada ungkapan kehormatan namanya Sayyid. Perempuannya Sayyidah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, itu normal biasa. Sama dengan saya panggil Anda Bapak, Tuan, Nyonya, dan sebagainya. Maka Umar dipanggil oleh Nabi Sayyidu Qaumi, pemimpin kaumnya, yang dihormati di kaumnya. Abu Bakar disebut Sayyidu Qaumi, yang dihormati dalam kaumnya. Baik, Nabi disebut Sayyidul Anbiya, Jumat disebut Sayyidul Ayyam, Sayyid. Nah, orang tadi, kenapa Nabi tidak berkenan dipanggil dengan Sayyid oleh orang tadi? Karena orang tadi berniat mengkultuskan Nabi. Ingin cari muka di hadapan Nabi. Seakan-akan ingin diperhatikan oleh Nabi lebih daripada orang lainnya. Maka dia panggil Sayyid, 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 tapi ingin mengkultuskan Nabi. Nah, Nabi menolak, bukan menolak dipanggil Sayyidnya, tapi menolak dikultuskan. Sehingga seperti Nabi Isa nanti nasibnya bagaimana dikultuskan oleh umatnya. Jadi kalau Anda ingin memanggil kalimat Sayyid dalam konteks untuk kehormatan, itu nggak ada masalah. Saya tinggal di Mekah, bolak-balik juga ke Madinah, beberapa tempat yang lain. Orang Madinah, orang Mekah biasa, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu biasa saja. Anda coba lihat di tulisan-tulisan di jalan, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, biasa saja. Ya, tapi kalau Anda ingin mengkultuskan dengan menggunakan kalimat Sayyid, itu yang dilarang. Sedangkan dalam sholat, kalau saya lebih pada pendapat tidak menggunakan kalimat Sayyid dalam sholat. Karena kalimat sholat itu dengan bacaan dan gerakannya diikut dan diikat oleh hadis Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti persis melihat saya salat. Sedangkan dalam salat kita diajarkan tahiyat dan salawat tidak menggunakan sayyidina. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka saya pribadi mencukupkan pada kalimat Allahumma shalli ala Muhammad. Dan itu menurut saya lebih kuat. Karena salat itu mengacu pada kaidah ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau di luar salat itu muamalah masih ringan di situ. Masih ringan, tidak ada dalil kuat yang mengikatnya. Ketentuan dalam usul fikih, jika ada yang khusus, maka khusus ini takhsis kepada yang ta'mim. Yang umum ditaksis oleh yang khusus. Dalam salat tidak ada kalimat Sayyidina yang diajarkan oleh Nabi. Maka dari situlah saya lebih cenderung kepada kalimat Allahumma shalli ala Muhammad tanpa Sayyidina. Sepakat? Baik. Kalau Anda ingin sepakat silakan. Kalau tidak, ya mungkin cari dalil lain yang lebih menenangkan. Inni wajjahtu dan wajjahtu. Dua-duanya ada. Yang wajjahtu tanpa ini di hadis Muslim nomor hadis 1848. Hadisnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang pakai ini ada di Ibnu Majah nomor hadis 3221. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Tapi saya mau bacakan hadisnya. Yang tidak pakai ini berikut bunyi hadisnya. Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftaha wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, dan seterusnya hadis. Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib,
Fastaftaha, maka beliau membaca doa istiftah dengan kalimat wajjahtu, wajhiya lilladzi, dan seterusnya hadis. Sedangkan yang pakai ini hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau sampaikan, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap kali menyembelih hewan kurban, aqbala al-qibla, menghadapkan hewannya ke arah kiblat, sunnah pertama. Nanti mohon maaf ya, kalau akan menyembelih hewan kurban, sunnah pertamanya hadapkan hewannya ke kiblat. Jangan asal sembelih. Thumma qala Allahumma hadha min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Kemudian tujukan untuk siapa hewan kurban itu. Kalau perorangan sebutkan, seperti Nabi mengatakan ini kurban untuk Muhammad. Untuk satu keluarga boleh, Allahumma min ali Muhammad, dari keluarga besar Muhammad. Jadi mohon maaf ya, ini kalau anda rizkinya banyak, misal di rumah ada 5 orang, setiap orang anda ingin korbankan 1 ekor, boleh, nggak ada larangan. Tapi kalau rizki anda 1 hewan, jangan paksakan sambil diundi. Cukup 1 hewan untuk 1 keluarga. Keluarga besar Adi Hidayat 1 kambing, maka 1 kambing itu mencakup saya, istri saya, dan 2 anak saya. Tadi bukan 2 putra ya, 1 putra 1 putri. Mencakup seluruhnya, cukup 1 hewan untuk semua keluarga. Sah. Jadi tidak perlu gantian. Kakak, ini adik dulu ya tahun ini, kakak tahun depannya. Wah ya nggak mau, kakak juga pengen kurban. Adik dulu, kakak dulu. Ya udah kita undi saja. Diundi cokok keluar kakek. Masya Allah. Kakak tidak, adik tidak, gitu kan? Nggak usah, antum sebutkan aja nama keluarga besarnya, selesai. 3, umat Muhammad. Umat Muhammad diantaranya menunjuk kepada seseorang yang telah tiada. Sah. Karena ketika Nabi menyebut umat, itu mencakup semua umat Nabi, baik yang masih hidup ataupun wafat. Dalilnya di situ menunjuk pada 2 bagian. Berkurban bagi yang tidak mampu. 1, di anda kalau misalnya mampu, ada orang lain tidak mampu, boleh anda berikan hewannya. Hadiahkan kepada orang itu untuk kurban dia. Boleh. Seperti Nabi berkurban untuk umatnya. Yang kedua, kurban untuk orang yang sudah tidak ada. Sah. Ulama sepakat di sini. Hanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan diikat dengan syarat wasiat. Kalau ada wasiat lakukan, kalau tidak tidak perlu dikerjakan. Tapi jumhur mengatakan tidak perlu ada wasiat karena hadisnya tidak menyebut wasiat. Sunnah yang selanjutnya, thumma qala bismillahi Allahu akbar. Sembelih ucapkan bismillahi Allahu akbar, baru sembelih. Dan ingat ya, kalimat sembelihannya itu seketika. Idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Ketika anda akan sembelih, baguskan sembelihan. Dzabha seketika. Jadi bukan menggorok berkali-kali. Ya, ditolong dipelajari ya. Di begitu akan sembelih seketika, set sekali, sudah. Supaya tidak membuat hewannya merasa kesakitan. Jadi bukan berkali-kali begini. Ya, coba dipelajari itu ya, cari urat yang baik. Jadi begitu, kemudian anda sembelih seketika. Makanya kata Nabi, jika anda ingin menyembelih, tajamkan pisaunya asah. Dan itu pun Masya Allah, saking kasihnya Nabi pada hewan, dikatakan jangan lakukan depan hewannya. Jadi kalau anda ingin mengasah pisau nanti saat kurban, jangan anda majukan hewannya melihat pisaunya diasah. Kandidat selanjutnya, sambil begini, sabar ya, sabar. Wah, itu salah. 4. Begitu selesai, anda menghadap kiblat. Lalu anda ucapkan, lihat kalimatnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan seterusnya hadis. Sepanjang penelitian kami dari hadis-hadis yang ada dari sahih sampai dengan palsu, maaf, kalimat inni wajjahtu itu hanya disebutkan dalam 2 hal. 1 bagi yang selesai lontar jumrah menghadap ke kiblat, yang kedua bagi yang selesai menyembelih hewan kurban. Adapun dalam sholat yang kami temukan kalimat wajah itu tidak menggunakan ini, tapi langsung wajah tuh. Ustadz, apakah boleh menggunakan ini? Kalau kami pribadi berpendapat tidak perlu menggunakan ini, karena sekali lagi kalimat sholat itu diikat dengan petunjuk Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalaulah kalimat ini bisa digunakan, maka Nabi akan jadi orang pertama yang mempraktekannya. Kalimat ini dihadirkan karena kalimat Nabi Ibrahim pernah mengucapkan itu di Quran surah ke-6 ayat 76 sampai 80. Ketika beliau melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang tidak menemukan Allah, maka beliau katakan inni wajjahtu. Tapi itu bukan dalam konteks sholat, dalam pencarian kepada Allah. Jelas ya? Maka kalau anda tanya mana yang paling kuat, saya pribadi berpendapat yang paling kuat yang tidak menggunakan ini. Saya pernah survei mencari kenapa ini pakai ini. Saya cari sampai saya mencari ke kitab-kitabnya teman-teman yang di NU. Saya sampai ke Jawa, Pak. Ya, saya senang menelusuri sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu tertulis, saya cari kalau masih bisa ditemukan. Saya lihat ada nasab, saya sampai pergi ke Aceh.
ketemu ahli nasab. Saya cross check yang saya hafal ini, apakah ini benar? Beliau katakan, oh ini tidak tepat, yang benar yang ini, yang ini, yang ini. Sampai kita cross check lagi. Dikatakan ada bekas misalnya Wali Songo, saya cari. Oh di bukunya ada begini, kita temukan. Sampai jalan saya Pak. Sampai ke Tuban, sampai ke Lasem, naik ke Pasujudan Sunan Bonang. Sampai kita hitung berapa anak tangganya. Puncaknya namanya Pak Abdul Wahid, kuburannya ada di sini, kita temukan itu. Yang pertama kali menyebarkan Islam. Ya, sampai ke daerah Sumatera, sampai kemudian datang ke Jawa. Ada yang dari Mesir namanya Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Punya 2 anak. Ya, anak pertamanya namanya Maulana Ishaq. Dari Maulana Ishaq turun kemudian ada Kiai Ahmad Dahlan, ada Kiai Hasim bin Asy'ari. Itu nyambung ke Maulana Ishaq dua-duanya. Ya, yang satu lagi Syarif Abdullah. Syarif Abdullah menikah dengan Syarifah Mudaim, melahirkan Syarif Hidayatullah. Jadi Sunan Gunung Jati. Di mana Ahmad Jumadil Kubra sekarang meninggal dunia? Makamnya di mana? Daerah Semarang ke arah Demak. Sampai masjidnya saya ikutin, Pak. Jadi kalau Anda mau ke Demak, ini di Semarang, ini arah Demak, ini ada flyover di sini. Di sini ada masjid warna hijau. Kubahnya warna emas. Di sampingnya ada gerai ATM, ada 3. CMB Niaga, ada Mandiri, ada BNI satu lagi. Di sini Anda lurus, sebelah sini itu makamnya. Ikutin betul. Saya cari kitab, sampai ke toko buku di Lasem, saya dapatkan kitab teman-teman tuh yang tradisional. Saya temukan di bukunya, tidak disebutkan ini wajah tuh. Di kitab lengkapnya disebutkan wajah tuh. Saya telusuri. Wallahu a'lam, tak kenapa sampai ke daerah-daerah, tiba-tiba kemudian menjadi tambahan ini. Ya. Jadi itu yang kami temukan. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Saya mau tanya, pasti ini kertas pertanyaan. Jika terlambat datang dalam sholat berjamaah, pertanyaan saya, kenapa Anda terlambat datang? Itu sebelum Anda bertanya. Orang lain datang tepat waktu, Anda terlambat. Kenapa? Ayo jawab tuh. Sedangkan jamaah telah di posisi tahiyat akhir. Tuh, udah mau berakhir lagi sholatnya. Orang ada Mas Asep, Mas Doni, Anda masbuk. Pas mau akhir lagi. Kemudian kita ikut duduk, bukan kita, Anda. Saya tidak ikutan. Sudah terlambat, tahiyat akhir, ngajak-ngajak kita lagi. Ya, Masya Allah. Kalau mau terlambat saja. Antum nggak usah ngajak-ngajak saya. Apakah tetap dapat pahala sholat berjamaahnya? Sholat berjamaah itu sepanjang Anda masuk ke dalam barisan imam. Sebelum imam salam maka dihitung berjamaah. Jangan bikin jamaah baru. Jangan bikin jamaah baru. Awas. Jadi sebelum imam salam, sekalipun sedang tahiyat akhir, Anda langsung takbir Allahu Akbar, kemudian Anda tahiyat. Hadisnya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Adapun dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kalau imam ruku, Anda ruku. Anda tidak kebagian Al-Fatihah, ikutkan ruku langsung. Bacaan Al-Fatihah imam sudah mewakili bacaan Al-Fatihahnya makmum. Imam tahiyat, Anda tahiyat. Jangan imam tahiyat Anda kemudian duduk nunggu imam selesai. Tidak, imam tahiyat, Anda tahiyat. Kecuali ketika imam salam, Assalamualaikum, selesai sholat. Karena sholat dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi Anda masih mendapatkan berjamaah. Tapi besok-besok jangan masbuk lagi. Dalam sholat berjamaah, apakah kita sebagai makmum tetap membaca Al-Fatihah dan surat pendek atau menyimak imam saja? Untuk Al-Fatihah, itu disarankan untuk dibaca sepanjang Anda bisa mengikutinya. Karena bagian dari rukun salat. Rukun ini menjadi rukhsah bagi makmum. Rukhsahnya apa? Rukhsahnya jika dia mampu dia bisa mengucapkannya atau mengikutinya. Tapi kalau salat sendirian wajib untuk dibacakan. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. La di sini la-nya 2, la nafi wala naqsi. La yang ujungnya harakatnya fathah maknanya 2, la nafi wala naqsi. Naqsi, nafi artinya menafikan. Bagi salat yang sendirian, maaf. Salat sendirian, dia tidak membaca Al-Fatihah maka nafi, salat dinafikan oleh Allah, tidak diterima. Diulang. Tapi kalau salat berjamaah, dia bisa baca Al-Fatihah, tapi dia memilih mengikuti imam saja, menyimak saja, maka naqsi, salatnya kurang sempurna. Maksudnya pahalanya tidak sempurna. Salatnya sah, tapi pahalanya tidak sempurna. Paham? Tapi kalau ada misalnya orang salat, imam tidak sanggup diikuti bacaan Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena imam sudah ruku. Allahu Akbar, imam ruku. Anda baru takbir. Kalau Anda mendapati imam sudah ruku, maka Anda langsung takbir, langsung ruku. Langsung ruku seketika.
Nah, ruku ini seakar dengan kata rakaat, seakar dengan kata rak'ah. Jadi kalau Anda sudah ikut ruku, Anda sudah dapat 1 rakaat subuh. Begitu ke masjid, imam ruku rakaat pertama. Anda takbir langsung ruku. Allahu Akbar. Nggak usah baca Al-Fatihah lagi. Karena bacaan Al-Fatihah Anda sudah diwakili oleh imam. Fakiraatul imam, kiraatul makmum. Bacaannya imam dalam keadaan imamnya sudah ruku, Al-Fatihahnya imam mewakili Al-Fatihahnya makmum. Makmum langsung ruku, tidak perlu baca Al-Fatihah lagi. Maka setelah itu kemudian sah dia salatnya sudah 1 rakaat. Begitu imam salam, dia sudah dapat 2 rakaat. Antum nggak usah naik lagi. Jangan terlampau soleh. Oh, antum naik lagi misalnya, nggak usah. Itu sudah dinilai sebagai 2 rakaat. Jelas? Maka tolong bagi imam, mohon izin ya, bagi imam berikan kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Anda bisa berikan jeda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jeda. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jeda. Atau jedanya di akhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jeda. Minimal jeda untuk 3 ayat. Sampai Ar-Rahmanir Rahim. Itu dipandang sah Al-Fatihahnya. Karena bacaan Quran terpendek, suratnya 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ulama sepakat kalau ada orang baca Quran dengan 3 ayat senilai tadi atau 1 ayat panjangnya senilai 3 ayat tadi, maka sah bacaan Qurannya. Paham? Adapun bacaan surah itu dianjurkan untuk menyimak, tidak harus diikuti bacaannya. 2 menit lagi. Saya baca yang tidak diketik ya. Apa saran Ustadz atau pendapat Ustadz tentang ada kelompok atau golongan yang terus-menerus menghina agama kita, baik dari non-muslim ataupun muslim sendiri, baik itu dari tokoh yang duduk di pemerintahan ataupun orang biasa? Terima kasih. Kasih diterima. Baik. Kalau ada non-muslim berbuat negatif kepada Islam, mungkin karena belum tahu. Dan yang belum tahu itu diberitahu. Pertanyaan saya, kok bisa ada orang Islam menjelek-jelekan Islam? Sebetulnya dia siapa? Karena orang yang memeluk sesuatu itu tidak akan mungkin melukainya. Anda memeluk anak Anda, apakah mungkin saat memeluk Anda melukainya? Anak Anda dipeluk, sini sayang, tiba-tiba dijitak, plak. Tidak mungkin. Peluk itu tanda sayang. Anda memeluk Islam, masa Anda melukainya? Mustahil. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan muslim, kemudian dia melukai Islamnya, maka ada yang salah dalam keislamannya. Minimal munafik. Minimal itu kata Quran. Hati-hati. Quran surah keempat ayat ke-140. Posisi paling kiri sebelah bawah. Ini sikap bagi orang munafik. Cirinya kadang kalimat-kalimatnya bagus. Cirinya di Quran surah kedua ayat 204 sampai 207. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di antara sementara orang ada yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik. Retorikanya cantik. Kalimatnya bagus. Kadang-kadang membawa nama Allah. Ayat Quran dipotong-potong padahal dia musuh yang paling bahaya. Coba Anda lihat. Ada mengaku muslim, tapi bisa mengatakan kalimatnya bagus. Semua agama itu sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Pernah dengar kalimat itu? Siapa yang mengucapkan? Tuh. Kalimatnya bagus, seakan-akan menarik. Kata Quran, padahal dia musuh yang paling nyata. Itu sudah jauh-jauh hari diperingatkan oleh Nabi. Anda buka hadis Muslim, jilid yang pertama, halaman 111. Bab yang keempat, hadis nomor 6. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, sayakunu fi akhir ummati dajjaluna kadzabun. Akan muncul di akhir-akhir umatku nanti para pendusta yang pintar-pintar. Ada dajjal, ada masih ad-dajjal. Kalau dajjal saja bukan makhluknya, tapi mengambil sifatnya. Di antara sifatnya pintar. Dajjal itu dajjal itu pintar atau bodoh? Pernah lihat? Masya Allah. Dari mana tahu pintar? Bisa menipu orang. Kalau tidak pintar bagaimana bisa menipu? Kalau masih ad-dajjal makhluknya, kalau dajjal saja sifatnya, kata Nabi akan banyak orang pintar yang menipu. Dan nipunya bukan nipu biasa, bukan bisnis. Kalau bisnis dari jahiliyah sudah banyak.
Yang ngurangin timbangan zaman jahiliyah sudah ada. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang curang, alladzina idza iktalu hum 'alan nas yastawfun, yaitu kalau menimbang mereka kurangi. Jadi kalau masalah curang di bisnis zaman jahiliyah sudah ada. Kalau sekarang ada pebisnis curang, dia terlambat. Keduluan orang-orang jahiliyah. Terlambat, telat dia. Sampaikan pada orang curang, antum terlambat, sudah keduluan jahiliyah. Telat lahir dia. Tapi yang ini bukan masalah dunia. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara tentang urusan agama Anda yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar akan ikutan kaget. Saya belum pernah dengar ada orang jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Coba lihat, saya tanya sekarang, yang mengatakan semua agama sama itu orang pintar, orang bodoh? S1, S2, S3, S4, kerupuk 2. Pintar. Kecil. Itu teman-teman sekalian, mohon maaf. Itu kata Quran, orang-orang bermasalah. Nah, menyikapi orang seperti ini, dalilnya Quran surah 4 ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Ini akhir dari jawaban kita. Jika ada seseorang yang memalingkan ayat Al-Qur'an, mengingkari ayat-ayat Allah, wa yustahza'u bihi, atau minimal mengolok-olok Islam, mengolok-olok misalnya jilbab, mengolok-olok syariat Islam, maka bagaimana sikap kita? Fala taqudu ma'ahum. Kata Quran, Anda jangan mencelanya. Tuh, indah. Daripada Anda buang-buang waktu mencela orang lain, lebih baik lisan kita dipakai untuk baca Al-Quran. Terlalu mahal energi kita untuk mencela mereka itu. Cukup kata Quran, tinggalkan mereka. Tinggalkan. Jadi kalau ada majlisnya jangan dihadiri. Kalau ada bukunya jangan dibaca. Kalau ada siarannya jangan didengarkan. Fala taqudu ma'hum. Itu sebagai sayang Allah kepada dia supaya dia mau berubah. Sebab kalau umat meninggalkannya, mungkin dia mau berpikir. Di Allah itu sayang pada dia supaya dia mau berubah. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia tobat kembali kepada pendapat semula. Maaf, innakum idzam mithluhum. Kalau Anda ikuti lama-lama Anda seperti mereka, ujung-ujungnya enggak sholat juga. Tinggalkan. Tapi kalau yang non muslim, kaidahnya berubah. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada non muslim mempersoalkan Islam karena mereka belum tahu tentang Islam, maka sampaikan dengan cara yang bijak. Ya, maaf jangan dicela karena dia belum tahu. Yang belum tahu itu diberitahu, bukan dicela, tunjukkan kebaikan. Pertama tunjukkan dengan akhlak dulu. Begitu dicela misalnya, waduh lewat teroris nih, lewat teroris, Masya Allah, besok kirim makanan. Assalamualaikum, wah awas ada teroris. Begitu datang, ada apa kemari? Kami mau kirim makanan. Kok kirim makanan? Kenapa? Bukan karena saya harus mengirim, tapi Allah perintahkan untuk berbagi. Masya Allah. Besoknya dia lewat, dia mencela, Anda senyum. Sampai hadir dalam benaknya, kok bisa ya? Ada orang yang katanya buruk tapi bersikap baik. Tiba-tiba dia ngajak diskusi Anda. Kenapa orang ini tidak baik? Pak, yang salah bukan Islamnya, yang salah orangnya. Kalau ada ajaran setiap tempat, sini jelek, yang salah ajarannya. Tapi kalau ada orang misalnya belajar, yang ini jadi baik, yang ini jadi salah. Yang salah bukan ajarannya, yang salah orang yang belajarnya. Saya waktu ada bom di Jalan Tamrin itu, bom Jalan Tamrin, saya datang ke Lampung. Langsung ada yang tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kaidahnya lain. Beda. Lain kaidahnya. Ya, teman-teman tunjukkan yang baik pada yang demikian itu, tunjukkan akhlak yang mulia. Dengan akhlak itu insya Allah tiba-tiba tampil dalam kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah. Dan banyak ajaran Nabi yang menampilkan akhlak. Coba lihat, berbagi makanan kan ada di hadis Nabi. Ayo antum, ayo, terutama orang Padang yang punya banyak masakan itu. Bayakumbuh, rendang bayakumbuh. Masya Allah. Siapa yang masak makan, baunya tercium ke tetangganya, maka bagi tetangganya walaupun cuma kuahnya. Baca hadisnya dengan lengkap. Maksud kuahnya itu kalau antum masak kuahnya saja. Tapi kalau dengan rendangnya, bagi dengan rendangnya. Tapi maksud saya, masak kuah aja diminta berbagi, apalagi masak rendangnya. Tapi pernahkah Anda lihat di hadisnya, khusus untuk orang Islam? Tidak ada. Tetangga Anda mungkin non-muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Lihat, Anda masak, Anda bagi. Begitu Anda bagikan, dia bilang, Pak, kok baik sekali. Bukan baik, tapi ini karena Allah perintahkan saya untuk berbagi.
Begitu kalimat Allah meluncur di lisan Anda, menghujam ke hatinya, besok-besok dapat hidayah. Nih, Anda punya pohon, rambutan. Buahnya datang langsung ke halaman tempat tinggal teman Anda, tetangga Anda, bahkan non-muslim. Maka rumus nabinya, sampaikan pada tetangga Anda sebelum dia memintanya. Jangan sampai minta, sampaikan, Pak, kalau rambutan saya nanti berbuah ke halaman Bapak, nggak usah minta izin, ambil saja langsung. Ini aturan dari mana, Pak? Allah dan Rasul mengajarkan saya begitu. Toh ini kan sampai ke tempat Bapak, yang lihat Bapak, masa yang menikmati saya? Silahkan ambil. Ketika kalimat itu meluncur, keindahan akan tiba. Masya Allah. Dia pahami setiap ada buah, setiap ada yang datang ke tempat dia, itu bagian yang bisa dia miliki. Besoknya ayam Anda datang ke tempat dia. Masya Allah. Dia belum tahu kalau hukum ayam beda dengan buah. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna sebenarnya dari ihdinas siratal mustaqim? Taib. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat tafsiran-tafsiran para ulama di sini. Ada tafsiran dekat, ada tafsiran jauh. Tafsiran dekat itu sesuai dengan tekstual ayatnya. Tafsiran jauh dilihat dari konteks dan qarinah keterkaitannya. Tafsiran dekat, ihdinas siratal mustaqim. Tafsirkan ayat ketujuhnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ihdina, ya Allah berikan kami petunjuk. Berikan kami hidayah. As-siratal mustaqim, yang hidayah itu lurus, bening, tidak berbelok. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang hidayah itu pernah disampaikan dan mendapatkan kenikmatan dari orang-orang sebelum kami, dan dengan itu jagalah kami supaya tidak berbelok ataupun masuk dalam golongan orang-orang tersesat dan orang-orang yang diadab. Para ulama pertama mengartikan hidayah ini pertama dengan Islam. Islam. Karena ketika hidayah disebutkan dalam Al-Quran, yang pertama menunjuk pada Islam. Hidayah jika disebutkan pertama menunjuk pada Islam. Ini satu. Yang kedua, hidayah juga bisa disebutkan menunjuk pada kekuatan iman. Kekuatan iman. Kalau yang ini belum masuk Islam, maka jadi Islam. Seperti tadi Musa diutus pada Fir'aun, seperti Muhammad SAW diutus pada umat manusia. Kalau yang ini sudah Muslim tapi ditambah keimanannya. Contohnya Quran surah ke-18 ayat ke-13, paling kiri di pertengahan. Antum pernah dengar Ashabul Kahfi? Sudah beriman belum? Sudah. Lihat ayatnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu para pemuda yang sudah beriman kepada Rabbnya. Imannya sudah ada. Ketika imannya dijaga dan terus mendekat kepada Allah, wazidnahum huda. Kami tambahkan hidayah. Zidnahum huda. Hidayah ditambahkan. Imannya dikuatkan lagi. Di ketika beriman dikejar-kejar. Dia pertahankan imannya. Begitu dia pertahankan imannya, kemudian masuk ke dalam gua, Allah tambahkan lagi kekuatan iman. Semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Baik, tiga, ada jenis hidayah, bentuknya amal soleh. Jadi kalau orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya diberi jalan untuk beramal soleh, petunjuk untuk mengerjakan amal soleh. Dalilnya Quran surah kedua, misal Al-Baqarah, dari ayat kedua sampai ayat kelima. Lihat, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan, hidayah diberikan pada orang takwa. Siapa orang takwa itu? Orang yang tergerak mengerjakan amal soleh dengan imannya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Lihat, wabil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang salat, orang yang infak, orang yang baca Al-Quran, disebut oleh Allah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ayat 5-nya, ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itu mendapatkan hidayah dari Rabbnya. Makanya antum ketika, maaf ya, kalau kita mendapatkan hidayah dari Allah, maka seluruh tubuh kita akan tergerak beramal soleh. Bisa. Di antara makna hidayah, penambahan iman. Apa fungsi mata? Melihat. Tuh, sudah keliru. Mata itu bukan melihat. Mata itu fungsinya bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing melihat. Elang melihat. Dan saya sering katakan mata elang lebih tajam daripada mata antum. Elang naik ke udara, di langit, dia melihat anak ayam. Kelihatan oleh dia, diterjang, diambil. Antum naik pesawat ke udara, anak antum nggak kelihatan di bumi.
Tapi mata elang tidak dihisap, mata antum dihisap. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga, pandangan, apa yang kita fikirkan akan dihisap oleh Allah. Karena mata kita dihisap, fungsi mata kita bukan melihat. Fungsi mata kita melihat yang baik-baik. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kullil mu'minin, lihat, ketika fungsi mata disebutkan, imannya dulu disebutkan. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, siapa yang punya iman? Yang mendapatkan hidayah. Karena bagian dari hidayah adalah memberikan kekuatan iman. Lihat, hidayah masuk lewat mata, iman masuk lewat mata. Ketika iman masuk lewat mata, yaghuddu min absarihim, maka dia akan palingkan dari yang tidak baik menurut Allah. Makanya mata orang yang mendapat hidayah itu ketika melihat yang baik-baik cepat bergerak. Coba lihat, di antara sekian orang yang lewat di jalan, ditampakkan oleh Allah melihat masjid, melihat orang, melihat sekian. Berapa di antara yang melihat itu yang tergerak untuk datang ke masjid? Yang paling aneh begini, antum kerja nih, tiba-tiba di jalan, begitu mau pulang, azan. Begitu lewat, kok lewat masjid dan antum lihat orang sholat. Pertanyaan saya, mudah bagi Allah mengarahkan antum ke tempat lain yang tidak melihat orang sholat. Kenapa anda dibawa ke situ melihat orang sholat? Artinya Allah menginginkan anda dapat hidayah lewat mata anda. Itu poinnya. Diberbahagialah kalau anda sering diarahkan pada yang baik-baik. Dulu di Amerika, itu ada dua mahasiswa. Satu muslim, satu non-muslim. Yang muslim sering berdakwah dengan akhlaknya. Dan dia sering lihat yang baik-baik. Channel One dia putar. Satu kali acara salat Isya di Mekah. Imamnya Syekh Sudais. Dia iseng tanya pada kawannya non-muslim. Perhatikan kalimatnya. Menurut kamu, berapa banyak orang ada di situ? Masjidil Haram. Kata non-muslim, saya kira 5.000, 50.000 lah. Kata temannya, di situ setidaknya ada 500.000 sebelum dibongkar. Kata yang muslim, berapa lama waktu dibutuhkan untuk membuat mereka semua rapi seketika? Kata yang non-muslim, saya pikir 3 pekan. 3 pekan. Dia kira dibariskan satu-satu. Perhatikan kata yang muslim, saya akan tunjukkan pada anda, tidak sampai 5 menit semua baris rapi. Masya Allah. Kata non-muslim ini, saya tidak percaya. Kata yang muslim, lihat. Begitu iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, yang tawaf berhenti semua, rapi, menghadap. Belum 1 menit, sudah bengong, tunggu, jangan dulu bengong. Begitu Syekh Sudais memulai, istawu, istaqimu, rapat, rapi, tegak semua. Begitu takbir, Allahu Akbar, semua takbir seketika, rapi, nggak sampai 5 menit. Tiba-tiba, hidayah masuk lewat mata. Tuh, pertama, Islam. Dia berkata, perhatikan perkataannya, tolong tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam. Karena agama ini bukan buatan manusia. Nonton sholat Isya, dapat hidayah, masuk Islam. Yang paling aneh, sudah masuk Islam, diajak sholat Isya, nggak berangkat. Oh ini. Hidayah masuk lewat mata. Makanya mata orang dapat hidayah, itu lihat yang baik-baik cepat. Yang tidak baik dia palingkan. Lihat handphone, tayangan nggak baik, dia palingkan. TV, nggak ada acara yang nggak bagus pindah channel. Majalah nggak ada yang dibawa yang nggak baik-baik, yang baik semua baik. Makanya kalau antum sering lihat yang baik-baik, yang halal-halal, yang haram, antum nggak akan peduli. Seorang suami yang selalu menatap istrinya yang halal, maka matanya tidak akan pernah diarahkan pada yang haram. Demikian pasangan, demikian kehidupan, dan cepat makan istighfar dia. Kalau dia sudah jadi penghuni surga, lisannya cepat istighfar. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Perhatikan, ada calon penghuni surga seluas langit dan bumi, orang takwa itu cepat beristighfar. Begitu dia lihat tayangan yang tidak baik, dia palingkan, lisannya istighfar, astagfirullah. Dan cepat, antara lisan dengan mata itu seimbang, palingkan, astagfirullah. Nggak ada yang terlambat, astagfirullah. Nah, itu belum jelas ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim bisa dipahami sebagai bimbingan dari Allah supaya mendapatkan keislaman, bisa peningkatan iman, bisa peningkatan amal saleh, ya, bisa petunjuk pada yang baik-baik. Ihdinas siratal mustaqim, yang tidak berbelok, yang lurus, yang baik, yang tegas, yang nyaman, dan inti paling besar itu Al-Qur'an. Nanti tafsir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ditafsirkan di Quran surah keempat ayat 69. Yaitu ada para nabi, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Jadi kalau antum ingin seperti orang-orang mendapatkan hidayah, ikuti manhaj para nabi,
ikuti orang-orang saleh, ikuti jejak para syuhada, ikuti orang-orang jujur. Maka bagaimana caranya? Wa may yuti'illaha war rasul. Ikuti Allah dan Rasul. Itu caranya. Ya. Jadi asal katanya sebetulnya kalau secara bahasa tafsiran ini tidak dekat kepada tunjukkan jalan yang lurus. Ya. Tapi itu kadang sering dipakai. Saya pernah tugas di Saudi di Mekah tahun 2010. Itu ada sebagian jemaah yang tersesat dari maktabnya. Tapi saya yakin bukan orang Medan. Ya. Kemudian dia bingung kembali, nggak tahu jalan. Lihat askar Saudi, dia nggak bisa bahasa Arab. Askar nggak bisa bahasa Indonesia, nggak nyambung dua-duanya. Maka dia teringat ayat ini, masya Allah, Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Askarnya nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab nyambung-nyambung. Paling cepat askarnya teruskan ayatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong bagi ilmu untuk cara menghadapi fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ada dua. Ada Dajjal dan Masih Dajjal. Dajjal misal ada Masih Ad-Dajjal. Beda. Kalau Masih Ad-Dajjal itu makhluknya tanda akhir zaman. Kalau Dajjal disebutkan itu biasanya sifat-sifat yang menyerupai sifat Dajjal. Contoh, kita ambil misalnya di hadis riwayat Muslim. Di kitabnya halaman 111 jilid pertama, posisi paling kiri sebelah atas, bab yang keempat, hadis nomor 6, riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau ingin mirip bukunya cari syarah saya Muslim, syarah Imam An-Nawawi. Saya punya 9 jilid warna biru dongker, cetakan tahun 2002. Saya beli 26 Juli di Husainiyat di Mesir, cetakan Darul Hadis. Lihat baik-baik hadisnya. Sayati akan datang alaikum pada kalian semua fi akhir zaman, di akhir-akhir masa kehidupan, dajjaluna kadzabun. Disebutkan dajjal, jamak lagi bentuknya. Para dajjal, kadzabun yang terbiasa berdusta. Baik, apa dustanya? Ternyata bukan urusan dunia. Kalau dusta urusan dunia, zaman jahiliyah juga sudah ada. Coba lihat, orang jahiliyah dusta, makanya turun ayat wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta. Orang jahiliyah curang dalam bisnis, turun ayat wailul lil mutaffifin. Bukan urusan itu. Dustanya yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Mereka akan banyak berdusta tentang urusan agama kalian. Mereka pandai bicara kepada kalian, menyampaikan sesuatu yang kelihatan benar, padahal itu begitu mengagetkan. Keluar dari tuntunan agama. Jangankan engkau yang kaget saat mendengarnya, orang dulu pun kalau ikut dengar, ikutan kaget. Ikutan kaget. Nah teman-teman, di antara makna Dajjal itu membuat fitnah. Fitnah yang mengeluarkan orang dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kata Allah, itu bukan bentuk Dajjal aslinya, tapi sifat-sifatnya. Baik, saya mau tanya pada Anda, kalau seseorang membuat kagum, membuat suatu dahsyat, bisa mempengaruhi, pintar atau bodoh? Pintar. Makanya ada yang menafsirkan hadisnya, salah satunya orang-orang pintar. Tapi dengan kepintarannya dia bicara masalah-masalah agama, tapi tidak ada ilmu di dalamnya, malah mengeluarkan orang-orang dari keyakinan kepada Allah. Maka kalimatnya bisa membuat orang kaget. Jangankan orang itu, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar, itu akan ikutan kaget. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 204-207, paling kiri sebelah atas. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa 'aladul khisab. Di antara manusia ada orang yang kalau bicara kata-katanya menarik, retorikanya cantik, kadang-kadang bawa ayat-ayat Allah, tapi hati-hati, mereka itu musuh yang paling jahat. Pernah dengar kalimat ini? Semua agama itu sama. Ya, sama. Menuju pada Tuhan yang satu, mengajarkan pada kebaikan. Semua agama sama, nggak ada bedanya. Pernah dengar kalimat itu? Saya pertama dengar, kaget Pak. Bahkan waktu ada bukunya Fikih Lintas Agama, itu saya beli, saya lihat Allahu Akbar. Ulama caci maki, Imam Syafi'i caci maki, macam-macam caci maki. Ambil potongan ayat-ayat Quran. Saya pikir ini siapa ini orang? Begitu saya ingat hadis ini, saya baru sadar, Allahu Akbar. Kita bermohon kepada Allah kebaikan. Jangankan kita, kalau orang dulu termasuk jahiliyah dengar kalimat ini, ikutan kaget Pak. Saya kasih contoh begini. Dulu beberapa utusan pemuka datang pada Nabi malam-malam. Kata mereka, ya Muhammad SAW,
Kita memang beda. Lihat kalimatnya, kita memang beda. Mereka sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih ngaku kita beda. Hanya perbedaan kita tidak harus menjadikan kita berselisih. Gini aja deh. Kami malam ini nyembah Tuhan kamu, kamu besok nyembah Tuhan kita. Setelah kalimat ini keluar, turun satu surah, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir. Kafir itu dari kata kafar. Kafar diserap ke dalam bahasa Inggris di kafar. Ya, bahasa Inggris banyak yang mengambil dari bahasa Arab. Gula, sugar, dari sukar. Kopi, kafi. Kohwa, dari kahwa. Kucing, cat, dari kittun. Kittun, itu kucing rumahan. Ya, kittun. Kalau kucing liar, hurrah. Kecilnya hurairah. Kittun, kucing rumahan. Diambil cat. Sekarang jadi kitty, kucing rumahan. Hello Kitty, jadi spray, jadi bantal, jadi macam-macam. Ya? Kebalikan. Kafara, ketutup. Yang tertutup. Orangnya kafir yang menutup diri. Jadi misal, ini misalnya spidol. Tertutup begini, ini cover, ada cover, tertutup. Buku ada covernya, isinya tidak bisa kelihatan. Kalau saya sengaja menutup diri supaya tidak kelihatan, saya balik ke sini misalnya. Kelihatan saya, ada penampakan, ya kan? Nah itu, nah ini kafir, orangnya kafir itu yang menutup diri. Sopan bahasanya. Makanya ketika orang Arab ini orang Arab fasih, paham bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, dipanggil kafir oleh Quran, mereka nggak marah. Kenapa? Bahasanya sopan. Hei orang-orang yang masih menutup diri dari hidayah. Kami memang masih menutup diri kok. Maaf saya lompat sebentar. Maksud saya gini, zaman ini agak aneh sebetulnya. Ada orang Arab, asli Arab, paham bahasa Arab, paling fasih bahasa Arab. Disebut kafir, gak marah. Orang sekarang, bukan orang Arab, gak tahu bahasa Arab, gak fasih bahasa Arab, disebut kafir. Apa? Masya Allah. Ya. Kita masih lembut Pak. Kita tuh halus, Islam tuh halus. Ya. Jadi mohon maaf, antum tuh makhluk halus sebetulnya, lembut. Baik, lembut, baik, kata-katanya baik. Kalau antum kasar, antum bukan muslim antum. Makanya sama orang lain lembut. Kita pun kalimat-kalimatnya lembut. Coba bandingkan. Saya punya koleksi beberapa kitab yang lain, tapi nggak perlu saya sebutkan. Di satu kitab, orang yang tidak sekeyakinan itu disebut dengan domba, tersesat lagi, domba-domba yang tersesat. Kita masih halus tuh menggunakan kata kafir. Tapi ini perbandingan. Kalau tidak sepakat kita dialogkan ya. Dia jangan cepat marah. Saya pulang dari sini jadi tersangka lagi gitu. Nah, sekarang lihat. Kata orang jahiliyah ini, kita memang beda. Sejahiliyah-jahiliyahnya dia mengatakan kita beda. Kenapa ada orang pintar yang setelah keluar dari jahiliyah dia mengatakan semua agama sama? Itu kalau kedengaran orang jahiliyah ikutan kaget mereka. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Makanya ketika risalah Islam datang, mereka merasa ini beda. Ada perbedaan, ada penolakan dari mereka karena berbeda. Orang sekarang tiba-tiba, masya Allah, saya katakan kepada anda, maaf ya, yang bilang semua agama sama itu pintar atau bodoh? Baik, gelarnya ada nggak? Mana ada orang bodoh punya gelar? Lihat S1, S2, S3, masya Allah, sampai S banyak, dingin dan macam-macam, belajar keluar dan sebagainya. Tiba-tiba pulang-pulang mengatakan semua agama sama. Baik, ini menunjukkan ada sesuatu yang salah di situ. Nah, sifat-sifat ini disebut oleh Nabi SAW, sesungguhnya sifat-sifat yang tidak baik yang hanya dimiliki oleh Dajjal. Makanya pada orang-orang seperti ini, kita didorong oleh Al-Quran untuk bisa satu. Quran surah keempat ayat 140. Ingat, bukan mencela, bukan menghina, bukan macam-macam. Lihat ayat Qurannya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. Quran surah keempat ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Awas ya, jangan dipotong kalimat saya. Saya tidak menyebut mereka dengan Dajjal. Awas, hati-hati. Nanti muncul tag di dalam YouTube misalnya, Ustaz Adi, Dajjal. Masya Allah. Muncul ini. Tidak. Lihat, saya turunkan sampai yang terakhir. Lihat, Quran surah 4 ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau ada orang-orang yang mengingkari isi Al-Quran atau mengolok-olok isinya, ngolok-ngolok, mengingkari macam-macam, membelok-belokkan dan sebagainya sampai ke level yang tadi. Lihat baik-baik. Fala taqudu ma'ahum. Satu, kata Quran, cukup jangan buang-buang energi untuk mencela, membuli dan sebagainya. Cukup tinggalkan mereka. Sudah. Antum terlalu buang energi antum yang mahal. Lebih baik kalimat antum dipakai baca Al-Quran. Tulisan antum tulis status yang baik-baik daripada merespon mereka. Gak ada kerjaan. Jangan kasih panggung kata Al-Quran. Ceramah nggak usah diundang, bukunya nggak usah dibaca, radio nggak usah didengar, isolasi dulu. Dan hebatnya Al-Quran memberikan sikap demikian, bukan untuk merendahkan yang dimaksudkan, supaya dia sadar saking sayangnya Allah.
Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar bahwa dia isolasi orang lain itu karena ada yang menyimpang dari dirinya. Di saking sayangnya Allah tetap diberikan hidayah, cuman mau ngambil atau enggak. Sampai dia tobat, kata-katanya baik, baru kita kemudian ambil kebaikan-kebaikan darinya. Jadi kalau ada yang demikian disebut oleh Nabi sebagai sifat-sifat Dajjal, sifat itu harus kita keluarkan. Kalau kita sayang dengan saudara kita doakan dia, tapi tinggalkan semua hal yang terkait dengan dia. Tinggalkan. Innakum idzam mithluhum, kalau antum ikuti mereka, dengarkan pernyataannya, ikut kelasnya, baca bukunya, lama-lama antum seperti mereka juga nantinya. Sholat gak dikerjakan, azan di tempat ibadah orang lain, tiba-tiba belajarnya ke tempat yang ini aneh. Negara kita itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah, kita harus hormati yang lain. Cuman di Islam gak boleh ada kaidah, jangan paksa. Quran surah 2 ayat 256, paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Antum gak boleh paksa orang lain pindah agama. Gak boleh, dosa antum. Kita tawarkan yang baik-baik. Tapi kita pun diminta oleh Al-Quran untuk zero toleransi. Toleransi tertinggi adalah biarkan orang lain dengan kepercayaannya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kita dakwahi dalam kebaikan. Mau ikut, alhamdulillah. Tidak ikut, gak apa-apa, gak boleh paksa. Dan setiap orang yang beragama dijamin oleh undang-undang negara kita. Pasal 29, ayat 1-2. Ayat 2-nya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kita saat beribadah kepada Allah, keyakinan pertama, yakin Islam yang paling benar. Itu ibadah tertinggi kita. Ibadah lisan. Turun Quran surah 3 ayat 19, paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahil Islam. Makanya ketika seorang mengatakan Islam yang paling benar, satu, dibenarkan oleh Quran, dijamin oleh undang-undang. Tidak salah untuk mengatakan Islam yang benar. Jadi kalau ada orang pintar mengatakan di sini, bukan cuma Islam yang benar, dia orang bodoh. Dia orang bodoh. Kalau dia muslim ya, kalau dia muslim, dia orang bodoh. Kenapa? Satu, dia tidak mengerti Al-Quran. Yang kedua, dia melanggar undang-undang. Kenapa antum melarang seorang muslim untuk meyakini itu yang benar? Kita pun nggak boleh paksa kalau orang Kristen mengatakan Kristen yang benar. Hindu mengatakan Hindu yang benar, itu keyakinan dia. Tugas kita cuma berdakwah, menyampaikan risalah. Mana di antara kebenaran itu yang menuju kepada Tuhan yang paling benar? Sampaikan kebaikan. Tapi ketika seseorang muslim mengatakan cuma Islam yang benar dan dipersoalkan itu, artinya satu, dia tidak mengerti Al-Quran, yang kedua, dia melanggar undang-undang. Dan yang paling dahsyat disebut oleh Al-Quran, kalau antum ikutan yang seperti itu, lama-lama iman antum luntur, antum hilang kemudian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu disebut oleh Quran langsung dengan munafik dan akan masuk neraka jahanam yang pertama kali. Jadi penghuni neraka jahanam bukan orang kafir pertama kali, orang munafik. Lihat ayat ujungnya. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Maka Allah akan himpun orang munafik ini bersama orang kafir di neraka jahanam. Munafik disebut dulu, baru orang kafir, neraka jahanam. Ya, maaf ya kalau urusan akidah saya tegas ya. Saya tidak ingin ada sahabat-sahabat saya, saudara saya kemudian terperosok dalam keburukan. Karena itu kalau ada yang menyimpang seperti itu, jangan dulu kita keluar kalimat yang tidak bagus, tidak, kita doakan, solasi, arahkan pada kebaikan. Dia ikut, alhamdulillah. Tidak ikut, biarkan. Nah itu yang terbaik. Jelas ya? Halo, kenapa tegang begini? 7 menit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seorang perempuan yang pernah menikah, tapi akhirnya dia bercerai, alias dia janda. Kemudian dia menikah lagi, tapi kawin lari. Capek. Orang menikah itu dia maka dikawin sambil lari, bingung saya. Tidak disyariatkan kawin lari itu. Penghulunya juga bingung. Saya nikahkan engkau, masya Allah. Saya terima nikahnya. Ada-ada aja. Kadang-kadang manusia itu dikasih yang nyaman, pilih yang susah. Dan dia dinikahkan oleh orang lain, sedangkan wali sahnya masih ada. Bagaimana hukum menikah seperti itu? Baik. Teman-teman sekalian, pernikahan itu diikat oleh beberapa ketentuan. Ketentuan-ketentuan dimaksud ada yang menjadi rukun. Di antara rukun-rukun itu, pertama, ada yang menikahnya, laki-laki, perempuan. Jadi kalau menikahnya itu laki-laki, perempuan jelas tidak sah pernikahannya. Kedua, ada wali nikah. Wali nikah itu bagi yang masih gadis itu mutlak bagian terdekat dari dirinya. Orang tua, ayah masih ada. Kalau ada itu ayah. Tidak ada kerabat terdekatnya, pamannya, kakaknya, atau adiknya, atau yang paling dekat. Dan wali ini fungsinya bukan hanya menikahkan, tapi menjadi jalur konsultasi jika ada hal-hal terjadi di rumah tangganya.
Karena itu wali akan memberikan perlindungan pada perempuan supaya berfikirnya matang. Quran surah kedua ayat 221, paling kanan sebelah atas. Wala tunkihul musyrikin, wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu laki-laki menikah dengan perempuan musyrik sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Perempuan mukmin yang biasa-biasa saja lebih baik dibandingkan dengan musyrik walaupun dia memikat hati. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Lihat kalimatnya. Kalau menuju pada laki-laki, kata Quran, jangan menikah. Tapi untuk perempuan, jangan nikahkan anak perempuanmu. Wala tunkihul musyrikin, jangan nikahkan anak perempuanmu kepada pria musyrik. Jadi yang dituju itu walinya. Ayat ini tegas, kata para ulama, menunjukkan bahwa jika ada perempuan, gadis, ya ini gadis, belum masuk ke janda, gadis khususnya, akan menikah, maka tidak sah pernikahannya sebelum kemudian dia diputuskan oleh walinya. Putuskan itu maksudnya bukan memutuskan pernikahan dan sebagainya, membimbing pernikahan dia menjadi wali darinya. Jadi tidak boleh dia menikahkan dirinya sendiri, supaya dijaga kehormatannya, dijaga dia. Dan apa fungsi terbaiknya? Quran surah keempat ayat 35, paling kiri di pertengahan. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau di rumah tangga terjadi cekcok luar biasa yang menjadikan tidak bisa diselesaikan oleh kedua suami istri itu, maka konsultasilah kepada wali, hakim yang paling bijak. Siapa yang paling bijak? Yang paling bijak, yang paling bagus adalah yang Anda tunduk jadi wali yang menikahkan Anda. Karena itu yang paling dekat dengan Anda, yang paling mengerti Anda. Makanya ketika seseorang menikahkan, itu hati-hati. Bukan cuma mengatakan, saya nikahkan kau begini-begini, tapi ketika punya persoalan, dia harus jadi bagian dari itu untuk konsultasi dan sebagainya. Makanya saya ingatkan pada perempuan-perempuan, jangan anggap enteng wali, yang penting nikah. Tidak. Wow. Walinya siapa? Pengennya sih wali songo. Wali bagus. Tidak bisa. Ada wali bagian kerabat Anda. Jadi jangan anggap enteng. Anda sudah kawin lari, capek, nggak ada wali dan sebagainya, gitu kan? Repot. Ini bagian pertama. Kemudian ada mahar. Kemudian saksi, minimal 2 orang saksi di tempat yang sama. Kalau ini terjadi maka sah pernikahannya. Sekarang statusnya bagaimana dengan janda? Sebagian ulama mazhab mengatakan seorang janda, maka dia tidak harus minta izin kepada wali atau keluarga terdekatnya, baik ayah, ibu dan sebagainya. Dia punya hak karena pernah menikah, dia punya hak di situ untuk bisa mengajukan pernikahan, sekalipun kemudian tidak harus izin dari keluarga terdekatnya. Tapi tetap pengetahuan dengan kerabatnya, wali dan sebagainya itu harus ada. Komunikasi, kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Kenapa? Karena khitabun nikah, perintah pernikahan itu tujuan utama melahirkan sakinah. Quran surah ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Orang menikah itu supaya tenang, bukan supaya gelisah. Jadi kalau antum belum menikah aja sudah gelisah, ada yang salah dalam cara menikah antum. Bagaimana antum bisa menikah dengan tenang kalau cara menikahnya aja menimbulkan kegelisahan? Makanya sekalipun para perempuan yang sudah pernah menikah punya hak misalnya secara pribadinya untuk dia bisa menikah dengan yang dia pilih, tapi tetap tidak mengurangi 2 hal. Dia harus berkonsultasi, dia tanyakan, dan dia minta perwalian. Jadi tidak menggugurkan hak walinya. Cuman dia punya hak untuk menikah, mengajukan pernikahan, tapi tetap tidak menggugurkan hak walinya. Dia harus dinikahkan oleh orang lain. Siapa itu? Kalau ada kerabat terdekat, ambil kerabat terdekat. Kalau kemudian kerabat terdekat tidak ada, maka silahkan cari wali-wali hakim yang bisa mewakilinya dari KUA atau yang lain-lainnya. Tapi maaf sekali lagi, kalau terjadi pernikahan yang seperti tadi, nikahnya sah kalau rukunnya terpenuhi, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikahnya sah, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan saran saya sederhana. Datangi orang tuanya, datangi kerabatnya, ya, kemudian minta restunya, minta maafnya, dan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Tapi ada kasus yang dibenarkan pernikahan seperti itu jika memang kondisi-kondisi dari wali terdekatnya, satu, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman yang membahayakan bagi agama dan kepercayaannya. Misal, dia beda agama, seorang anak. Kemudian ketika dia pindah agama, dia mau menikah, diancam oleh orang tuanya. Kalau kamu kemudian mau saya jadi walinya, kamu harus kembali kepada agama kamu. Kalau tidak, kamu begini atau menghadapi siksa, maka dia boleh meninggalkan itu, kemudian dia menikah dengan apa yang ia pilih dan menjadikan yang lain sebagai walinya. Misal ustadz tertentu atau dari KUA atau sebagainya. Saya tidak tahu kasus spesifiknya yang mana ini yang dimaksudkan, tapi kalau misalnya, mohon maaf, yang dimaksudkan yang pertama, maka saran saya supaya bisa kembali kepada walinya, kemudian dia minta maaf dan bersama-sama beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau nikahnya sah sepanjang rukunnya terpenuhi, tapi sekali lagi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di rumah tangga, hadis Al-Bukhari, buka di Al-Adabul Mufrad paling kanan sebelah bawah, ridha di rumah tangga jika orang tua masih ada, salah satunya ditentukan oleh ridhonya orang tua. Ridallahi fi ridal walidi wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Allah taala alam bisawab. Bolehkah bermanja-manja dengan Allah? Terakhir, apa yang dimaksud bermanja-manja? Kalau yang dimaksud bermanja-manja dalam urusan positif, misal manja-manja dalam urusan ibadah, sangat dibolehkan. Misal tahajud, ya, ditingkatkan. Bahkan selevel Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, menantu Nabi, orang paling kaya, asetnya ada sampai hari ini, menikah dengan dua putri Nabi, satu meninggal, satu nikah lagi dengan satunya lagi. Kemudian orang paling pemalu, kata Nabi, malaikat Jibril malu melihat Utsman radhiyallahu taala anhu. Tapi Masya Allah, kekayaan, status yang tinggi di surga bersama Nabi tidak mengurangi kemuliaan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, warna merah marun, halaman 38, paragraf pertama, baris 1 sampai 2 paling kanan sebelah atas. Kata Imam An-Nawawi, kalau malam-malam bermanja-manja dalam tahajudnya sampai bisa tahajud khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran. Sahabat Nabi dekat dengan Nabi, menikah dengan dua putri Nabi. Paling pemalu, malaikat Jibril turun, malu kepada Utsman. Tahajudnya bermanja-manja sampai khatam Al-Quran. Antum sahabat Nabi bukan, dekat dengan Nabi bukan, tidak menikah dengan putri Nabi, kekayaan antum tidak sekaya Utsman, malaikat turun tidak malu melihat antum. Masya Allah. Coba lihat tahajud antum, baca Al-Quran, lihat sahabat-sahabat Nabi. Ya, ada yang lain, misal Abdullah bin Mas'ud ketika baca Quran bermanja-manja dengan bacaan Qurannya, sampai ketika nikmatnya baca Quran, malaikat turun, bergerak angin, tiba kencang badai, tiba-tiba Masya Allah, beliau diam, baca, gerak lagi. Bingung, datang pada Nabi, diadukan. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Atadri, tahukah engkau ya Abdullah, ketika engkau sedang baca Al-Quran, saking bagusnya bacaan Quranmu, turun malaikat ingin mendengarkan bacaan Quranmu. Banyak yang turun, banyak turun. Masya Allah, bermanja-manja dengan bacaan Al-Qurannya. Karena itu seperti Abdullah bin Mas'ud, cuma satu di muka bumi. Bayangkan kalau semedan baca Qurannya seperti Abdullah bin Mas'ud, hancur semua medan ini. Turun malaikat. Makanya saat antum baca Quran, gak ada yang turun malaikat. Cuma dicatatkan pahala antum insyaallah. Jadi silahkan bermanja-manja dalam urusan positif, tapi manja-manja dalam maksiat itu yang kita jauhi. Di maksiat antum jauhi, Allah tidak sukai. Mulai hari ini, ayo kita kembali pada Quran. Jadi orang baik dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan itu insyaallah mengantarkan kita ke surga bersama keluarga kita. Ya, saya tidak ingin dengar ada pengusaha dari sini dia tidak baik. Baik, jangan terima hal yang tidak benar. Masuk ke ruang kerja, ada tiba-tiba uang, Pak, 10 juta Pak. Dari mana? Ya, untuk Bapak lah. Maaf, tangan saya sudah baik, jari tahiyat saya tidak akan pernah menerima maksiat. Ambil. Masya Allah. Pak, 100 juta Pak. Ya, saya istikharah dulu. Masya Allah kita. Semua baik. Cukup ya? Ya, sudah jam 8 ini ya. Ada hak dari ustaz-ustaz lain untuk meneruskan. Saya kira saya cukupkan dulu teman-teman sekalian. Saya mau infokan barangkali satu. Saya bersyukur pada Allah dengan kehadiran kita semua, dan tolong tunjukkan keteladanan Islam yang baik. Pulang dari sini tertib yang rapi, jangan ganggu orang-orang lainnya. Bantu dari aparat pemerintahan ya, dari polisi, dari TNI, macam-macam, supaya kerja mereka juga kita ringankan. Itu sedekah dalam kebaikan kita. Yang kedua, saya berpesan, ayo kita berubah. Boleh hari ini jadi lebih baik insyaallah. Ya, karena itu siapapun ustaz yang mengajarkan kebaikan, ambil ilmunya. Kalau ada yang tidak mendekatkan pada Allah, tinggalkan, termasuk saya. Kalau apa yang saya sampaikan tidak membuat anda dekat dengan Allah, tinggalkan saya. Ambil pendapat ustaz-ustaz lain lebih baik. Dan tinggalkan segala perselisihan dan sebagainya, karena itu tidak akan meningkatkan status derajat antum kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ambil ilmu ustaz lain, dapatkan kebaikannya, dan tinggalkan segala yang buruk. Insya Allah antum lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan depan kami insya Allah ada siaran yang khusus. Kalau tidak tertukar nanti tanggalnya 17 Desember. Bulan depan kita akan ada di Istiqlal, itu khusus hari kembali kepada Al-Quran. Kami akan bagikan mushaf gratis, dan kami akan ajarkan pada saat itu dengan para hufadz, kami akan undang, yaitu bagaimana menghafal Al-Quran dalam 30 hari dan menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita sampai kita membawanya ke surga insyaallah. Tempatnya di Istiqlal. Kalau nanti ada keterbatasan, insyaallah kita akan tayangkan live lewat Akhir TV, dan di situ nanti mudah-mudahan saya berharap kita menjadi ahli Quran insyaallah. Antum kembali kepada Quran dan antum mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tubna ilaika ya rabbal alamin. Taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa syarat dan ketentuan puasa Daud? Teman-teman sekalian, untuk puasa Daud ini tidak ada syarat dan ketentuan khusus. Berlaku untuk kita semua, hanya berlaku dua hal saja ketentuan utamanya. Tentu ini bagi seorang muslim ya, dia sudah muslim, beriman kepada Allah, sudah baligh. Yang pertama, dia memang punya kekuatan untuk menjalaninya. Jadi kalau antum belum terbiasa, belum kuat menjalani, jangan paksakan. Jangan paksakan ya. Karena di zaman Nabi SAW pernah ada orang yang merasa kuat, memaksakan diri, ingin menunaikan puasa setiap hari. Dia katakan, ya Rasulullah, saya ingin tingkatkan ketakwaan, saya ingin puasa setiap hari. Masya Allah, kata Nabi, saya orang paling takwa, saya Nabi, saya Rasul. Saya puasa, saya berbuka. Tapi saya ingin meningkatkan, kata Nabi, cukupkan dengan puasa Daud pada intinya. Ya, jadi puasa sehari, selanjutnya kemudian buka, selanjutnya puasa, selanjutnya buka. Yang kedua, memulai dengan tadarruj, tahapan. Ya. Jangan langsung ke puasa Daud. Mulai dulu dari puasa yang sunnah pertama, Senin dulu misal. Puasa Senin. Ya. Sekarang hari apa? Sabtu kan? Insya Allah nanti lusa, ya, Ahad, Senin ada kesempatan puasa. Jadi kalau belum pernah puasa sunnah sama sekali, mulai dengan puasa Senin dulu. Kalau Senin sudah nikmat, kemudian baru pindah ke Kamis. Senin dengan Kamis. Senin Kamis sudah nikmat, alhamdulillah, antum tambah dengan ayyamul bidh. Ya, puasa 3 hari berturut-turut di pertengahan bulan. Kalau sudah terbiasa baru naikkan kepada puasa Daud. Ya, puasa sehari, besoknya buka. Senin puasa, Selasa buka. Rabu puasa, Kamis buka. Nah, kalau puasa Daud bersamaan dengan puasa sunnah Senin Kamis, yang diambil Daudnya. Ya. Jadi kalau antum sudah terbiasa Senin Kamis, kemudian puasa Daud, saat Kamisnya buka, maka saat Kamis itu pun dihitung pahala puasanya. Karena anda telah terbiasa puasa Senin Kamis sebelumnya. Di ketika levelnya naik, misal saya puasa Senin Kamis, Senin dan Kamis puasa. Kemudian saya pindah puasa Daud, Senin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Kamis buka. Kalau sudah puasa Daud, Kamisnya jangan puasa. Di Rabu puasa, Kamis buka, jangan puasa. Nah, saat anda buka itu, karena sebelumnya anda terbiasa puasa Senin Kamis, pahala puasa Senin Kamis tetap diberikan. Ya. Itu ada di hadis Al-Bukhari, Nabi menyampaikan, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan." Kalau seorang hamba punya udhur atau terbiasa menunaikan amalan khusus, kemudian dia melakukan amalan lain seperti safar dan tidak mengerjakan amalan sebelumnya, maka amalan sebelumnya tetap dituliskan pahalanya walaupun dia tidak mengerjakannya. Saya mau ke Bandung dari Bekasi, padat macet luar biasa, istirahat di kilometer 57. Kemudian di situ tiba waktu zuhur, diduga sampai ke Bandung maghrib. Saya tunaikan jamaah qashar, 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Masih ada kesempatan lenggang sedikit misalnya, Masya Allah, masih boleh nggak salat sunnah? Halo? Nggak usah, jangan terlampau soleh bu ya, nggak usah. Ya, yang fardu aja antum kurangi 4 jadi 2, bagaimana bisa ditambah dengan sunnah? Yang fardu aja anda kurangi, maka sudah tidak dikerjakan. Saat sunnah tidak dikerjakan, sementara anda terbiasa mengerjakannya, maka pahala salat sunnah sudah dituliskan sekalipun anda tidak mengerjakannya. Jadi yang puasa Senin Kamis, kalau bersamaan dengan Daudnya Kamis buka, anda tidak puasa, pahala Kamisnya tetap diberikan kepada orang ini. Jelas sampai sini? Jadi silakan kerjakan puasa Daud. Ya. Tapi ingat, hanya puasa ya, puasa. Salat Daud tidak ada. Ya. Subuh salat, duhur tidak. Asar salat, maghrib tidak. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Apakah benar hari Jumat tidak boleh puasa tanpa disandingkan dengan hari sebelumnya atau setelahnya? Jika benar tidak boleh, bagaimana dengan puasa Daud yang selang sehari? Ini nggak ada kaitan puasa Jumat dengan puasa Daud. Yang dimaksud dihubungkan, maksudnya begini, kalau menyengaja puasa di hari Jumat tanpa ada ilat sebab tertentu, misal sebab tertentu itu ada puasa yang diwajibkan, masuknya hari Jumat, seperti puasa Ramadan misalnya kan, maka tetap dilakukan. Nazar, saya kalau berhasil akan puasa di hari Jumat, itu dikerjakan. Misal puasa Daud, ya, misal Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, itu boleh. Tapi kalau menyengaja puasa di hari Jumat tanpa alasan, itu tidak dibenarkan, nggak boleh hukumnya, tidak boleh, karena Jumat itu hari raya untuk orang Islam, hari raya untuk orang Islam yang khusus datang setiap pekan, ya, bukan setiap waktu, jelas ya? Maka tidak boleh menyengaja puasa di hari itu tanpa ada kaitan dengan puasa-puasa yang lainnya. Bismillah. Silakan bersaing secara sehat ya, Masya Allah. Antum harus lihat, antum belum puasa, malu sama teman antum yang puasa Senin. Kalau antum baru puasa Senin, jangan bangga karena sudah ada yang puasa Kamis. Kalau antum sudah puasa Senin Kamis, jangan dulu senang karena ada yang ayyamul bid.
Tapi kalau antum sudah Ahlul Bait pun jangan bahagia dulu karena ada yang puasa Daud. Masya Allah. Kalau sudah ada yang puasa Daud, boleh nggak Ustaz saya cari yang lain? Puasa Sulaiman misalnya, Masya Allah nggak ada ya itu. Jazakallah khair Ustaz menyampaikan materi yang sesuai dengan keadaan saya yang baru mulai berhijrah. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya, saya berusaha menjawab. Saya mengincar surga Firdaus, Masya Allah. Bukan hanya antum, yang lain juga sama gitu ya. Baik. Namun masih banyak yang saya belum pelajari. Ya. Kuliah saya agar tidak. Ini bukan saya nggak bisa baca ya, bukan tulisannya yang nggak jelas, saya yang kurang bisa membaca dengan baik. Sebentar. Oh baik. Aktivitas saya, kuliah saya menjadikan saya beraktivitas, banyak begadang, sulit untuk tahajud. Bagaimana saya menyikapi hal ini? Apakah kuliah Anda menjadi penghalang untuk Anda tahajud? Tidak. Saya bahkan pernah sekolah di pesantren di Doarkom di Garut. Ya, Masya Allah, masuk kelas jam 5 subuh dengan seragam, pakai sepatu. Kalau pakai sendal nggak bisa masuk Pak, kecuali pakai surat izin. Pakai seragam. Ada yang belajar fisika, matematika, kimia, nahwu, sorof, tafsir dan sebagainya. Keluar jam berapa? Jam 9 malam. Masya Allah, jam 9. Kadang kami suka iseng kalau ditanya, di mana sekolahnya? Masya Allah, di Tsanawiyah 59. Masuk jam 5, keluar jam 9 malam. Dengan pakaian yang sama, keadaan yang sama. Jam 5 masuk, 6:04 keluar, makan, jam 7 masuk lagi. Keluar setengah 12, sholat duhur, istirahat, jam 3. Kemudian setengah 4, jam 4 masuk lagi, keluar setengah 6, istirahat, masuk lagi setengah 8, keluar jam 9. Terus setiap hari. Kadang setelah itu mengulang lagi materi, saya pergi ke masjid, mengulang lagi. Apakah meninggalkan tahajud? Tidak. Masih bisa bangun malam. Dan enak, nyaman, biasa saja. Ya, kami kuliah juga sama, masih bisa salat malam, gak ada penghalang. Sahabat Nabi Uthman menikah dengan 2 putri Nabi, dikenal dengan Dzun-Nurain, sahabat terbaik, pekerjaannya banyak, asetnya luar biasa, sibuknya luar biasa. Berangkat sana sini, kadang-kadang beliau datang berniaga ke tempat lain, merantau, Masya Allah, luar biasa. Sibuk dan kaya, saking kayanya sampai sekarang asetnya masih ada. Di Madinah sekarang masih ada. Ya, seperti yang pernah saya jelaskan dulu. Sekarang akan dibangun hotel. Royaltinya diambil, disimpan di Bank Saudi, disedekahkan atas nama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Apakah meninggalkan tahajud? Tidak. Cek keterangan Imam An-Nawawi di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Anda yang punya terbitan yang warna coklat, ya, terbitan dari Kutub Islamiyah yang merah marun warna coklat, lihat di halaman 38 di paragraf yang pertama baris 1 sampai 2, posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Yang terbitan Darun Nafais warnanya kuning, lihat halaman 47, paragraf ketiga baris 1 sampai 7, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya. Apa kata beliau? Sahabat Utsman tidak meninggalkan tahajud, bahkan bisa tahajud sampai hatam Quran. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, dijamin masuk surga tanpa hisab. Menikah dengan 2 putri Nabi, malaikat Jibril turun malu kepada beliau, dijamin masuk surga tanpa hisab, tingkat surga paling tinggi. Orangnya kaya, asetnya ada sampai sekarang, masih bisa tahajud dalam kesibukannya sampai hatam Quran. Antum sahabat Nabi bukan, surga belum jelas, tidak menikah dengan 2 putri Nabi, tetangga Nabi juga bukan, kerabat Nabi juga bukan. Masya Allah, malaikat turun, nggak malu lihat antum. Sekaya apa antum dibandingkan Utsman sampai antum nggak bisa tahajud? Bukan tahajudnya yang salah, mungkin antumnya yang belum bisa menata aktivitas dengan baik. Pasti bisa. Cara belajarnya barangkali yang butuh strategi yang lain. Ya, orang lain bisa, kenapa antum tidak? Tanya teman sekelas antum, apakah semuanya sesibuk antum begitu? Jangan-jangan materi kuliahnya sama, SKS-nya sama, dosennya sama, pelajarannya sama, ujiannya sama. Teman antum bisa tahajud, antum tidak bisa. Apa yang salah dengan antum? Jelas? Jadi bahasa lembutnya, coba kembali lagi lihat, barangkali ada pekerjaan banyak yang tidak penting, yang tidak spesifik, yang tidak prioritas, sering dikerjakan sehingga menghambat untuk ibadah. Bikin rencana yang baik lagi ya, insya Allah. Quran surah Al-Insyirah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Jadi antum susun dulu rencananya. Saya kalau terbiasa begini, kalau saya mau datang ke satu tempat, itu saya pelajari dulu. Ya, dulu saya belajar alhamdulillah. Pertama kali guru yang mengajarkan saya dari Timur Tengah itu dari Madinah. Ada Syekh Fa'i, Syekh Ali, saya masih ingat betul. Kemudian ada Syekh Afifi, Ustaz Afifi, Dr. Sultan, kan? Sampai saya belum berangkat, sampai saya pengen ke Madinah waktu itu. Ya, dan diberikan rekomendasi alhamdulillah. Ya, dan orang yang dekat ya dengan orang-orang di sana, dan bisa dikatakan secara kemanusiaan, ikhtiar manusia kalau sudah diberikan insya Allah nggak ditolak gitu. Tapi Allah berkehendak lain. Ya, terjadi bom Bali pada saat itu.
Akses ditutup, tidak ada penerimaan beasiswa. Masya Allah, harap-harap ke Madinah Munawwarah, sampainya ke Madinah Ciputat. Masya Allah, kuliah di sana, masuk mengambil dari jurusan yang kerjasama dengan Al-Azhar, Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Gurunya dari Mesir, ada dari Mesir, dari India, dari macam-macam, termasuk dari MUI. Antum tahu, setiap saya punya keinginan, saya keluarkan buku-buku Madinah, saya baca, saya keluarkan kurikulumnya, fakultas ini bacaannya, ini buku-bukunya. Ketika ada di Mesir, saya baca semuanya. Orang Al-Azhar belajar apa? Semester 1, semester 2, jurusannya apa? Bukunya saya kumpulkan, saya pelajari. Dan kadar Allah, ya kami diminta untuk ke Libya. Begitu berangkat ke Libya, sebelum berangkat saya telepon orang Libya. Pelajarannya apa? Masya Allah, apa saja? Jurusannya apa saja? Saya turunkan semua kitabnya. Saya baca, saya pelajari, saya bikin peta. Berapa lama saya kuliah? Apa yang dipelajari? Apa yang harus saya lakukan? Masuk jam berapa? Keluar jam berapa? Bisa pulang nggak ke Indonesia? Perpustakaannya di mana? Begitu sampai ke sana, yang saya lakukan masuk perpustakaan. Saya lihat masuk ke dalamnya, saya bikin peta. Di sini kitab Ulumul Quran, di atas peta sejarah, di sini kitab ini. Saya sudah punya petanya. Sehingga saya bisa mengatur kapan saya tahajud, kapan saya kerjakan ini, kapan saya kerjakan itu. Semuanya baik, gak ada masalah. Ya, kami alhamdulillah bisa belajar dengan baik, bisa tahajud, bisa menulis, bisa macam-macam dan sebagainya. Jadi nggak ada hambatan di sini. Nah, coba antum lihat, barangkali banyak kegiatan yang tidak penting, yang diberikan porsi berlebihan sehingga sulit untuk mengerjakan yang baik-baik yang lebih penting lagi. Ya, baik. Tidak harus jadi orang lain, cukup jadi diri sendiri. Jangan jadi Adi Hidayat, jadi diri sendiri. Kalau antum jadi saya repot gitu kan? Baik. Ibu saya nanti sulit gitu. Adi datang yang lain. Ya mah, padahal saya yang asli gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ketakutan terbesar saya adalah bila saya dan keturunan yang wafat dalam keadaan tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Baik, karena walau semasa hidupnya beriman dan bertakwa kepada Allah, tapi kita tidak tahu bagaimana takdir kita di akhirat. Yang menentukan kita masuk surga, mendapat rahmat Allah atau bukan, itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita boleh merasa khawatir, tapi jangan berlebihan, karena setan pun datang kepada kekhawatiran. Itu bagian dari ujian. Quran surah kedua ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai, kami akan uji setiap yang hidup dengan berbagai ujian kehidupan. Minal khauf, pertama kali khawatir. Enggak ada manusia yang enggak khawatir. Enggak ada manusia yang enggak khawatir. Antum pun mungkin sekarang khawatir. Khawatir anak kalau tidak baik belajar, khawatir suami kalau pulang telat, kan? Khawatir kalau sekarang terlambat, kan? Macam-macam gelisah itu ada. Gelisah kalau ustadznya belum berhenti juga, kapan ustadz selesainya gitu kan? Ada acara ini, ada itu dan sebagainya, macam-macam dan sebagainya. Jadi muncul. Tapi bagaimana kekhawatiran yang wajar? Nah, poinnya lihat sini. Benar, surga dan rahmat Allah ada dalam ketentuan Allah. Tapi Allah pun bikin aturan bagaimana itu didapatkan. Tugas antum hanya mengikuti aturan itu saja. Allah katakan sholat, antum sholat. Allah katakan berdoa, antum berdoa. Allah katakan taat, antum taat. Begitu antum ikuti aturan itu, berharap rahmat Allah, insya Allah, Allah pun akan menurunkan rahmatnya seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis tadi. Ya. Jadi kalau antum ada perasaan seperti itu wajar, tapi jangan larut dalam hal yang demikian. Sehingga menjadikan anda salah dalam ibadah, atau malas menunaikan hal-hal yang benar untuk dikerjakan. Tetap optimis, positif, dan cukup kerjakan ikhtiar dengan amal soleh. Bismillah, Ustaz mau nanya. Baik, saya mau jawab insyaallah. Saya pernah membaca hadis tentang janganlah salat berjamaah dengan orang-orang yang dibenci. Saya lupa riwayatnya. Siapa? Atau imam dengan orang yang dibenci. Saya agak lupa redaksinya. Masya Allah. Ini maksudnya dibenci itu bagaimana ya? Teman-teman sekalian, ini ada banyak ya hadis-hadis terkait dengan ini. Dibenci ini kalau Nabi SAW, kita lihat prakteknya, misal ini kebiasaan Nabi ya, baik dalam keadaan sholat ataupun bahkan menyolatkan jenazah ya. Saya ambil contoh yang lagi ramai sekarang ya, hukum menyolatkan jenazah orang munafik gitu kan, yang dianggap tidak baik ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Perhatikan kalimatnya. Antum punya tafsir Ibnu Katsir? Antum punya tafsir apa? Saya hapus dulu ya. Antum tenang aja. Bismillah. Buka tafsir Ibnu Katsir yang saya punya, terbitan Darussalam. Darussalam dari Riyadh. Tahqiqnya Syekh Al-Armut. Buka jilid yang kedua, halaman 500. Posisi paling kanan, paragraf yang kedua di pertengahan.
pembahasan lengkapnya dari halaman 498 sampai halaman 500. Redaksi yang sama ada di Al-Kasyaf, terbitan Darul Maktabah Islamiyah, warnanya biru, halaman 321, posisi paling kiri, paragraf kedua, ada 14 baris di situ. Jadi Rasulullah SAW bahkan dalam menyolatkan jenazah pun akan bertanya kepada kerabat sekitarannya, ya, ahadza min ahli khair, ini orang baik gak? Kalau dikatakan, ya, ini orang baik ya Rasulullah, ishadu, tolong saksikan, saya akan menyolatkan. Maka sahabat bergabung menyolatkan dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya bukan orang baik, ya, termasuk misalnya yang terlilit utang piutang dan sebagainya, maka Rasul kurang berkenan menjadi imam baginya, ya, tidak mau menyolatkan. Ya, tapi mohon maaf, beliau dengan kalimat yang indah, lihat kalimatnya, ya, saya tidak bisa menyolatkan orang ini, silahkan keluarga dan teman-teman yang lain yang ingin menyolatkannya. Ya. Jadi kalau Anda melihat keburukan pada orang lain yang belum tentu orang lain memiliki persepsi yang sama, belum tersebar luas, jangan menyebarluaskan, karena belum tentu tidak baik menurut Anda, buruk menurut Anda, belum tentu buruk menurut orang lain. Jadi kalau Anda pernah melihat seseorang misalnya berbuat yang tidak baik, ada rasa kebencian pada diri Anda boleh benci, tapi orang lain belum tentu. Anda tidak ingin sholat dengan dia, redaksi kalimatnya apa dalam bahasan fikihnya, supaya tidak terganggu konsentrasi Anda, kekhusyuan Anda dalam ibadah, supaya tidak ada ikatan yang buruk ketika Anda menunaikan sholat, karena setan masuk memberikan waswas kepada Anda. Ya, hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 666, termasuk di Al-Bukhari, ya, nomor hadis 857. Lihat kalimatnya. Idza udzina fafarra syaitanu wa alaihi dharat. Kalau adzan dikumandangkan maka setan akan lari sambil terkentut-kentut. Ya. Ini bahasa kiasan, maksudnya kentut kan ada baunya. Jadi dia bukan cuma pengen nggak dengar adzan, dia pengen juga hidungnya tidak mencium bau adzan. Saking bencinya dengan suara adzan, dia pergi. Ya. Makanya antum nggak usah kaget, antum jalan dengan non muslim ya. Tiba-tiba adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non-muslim pun bisa ingatkan antum, Mas, sudah adzan, apa mau sholat dulu? Karena setan sedang pergi. Fa idza thuwiba fa'ada. Kalau selesai adzannya, balik lagi setannya. Maka antum jangan kaget. Yang muslimnya bisa menjawab, tenang aja Mas, baru adzan, belum qomat. Karena setan kembali lagi. Fa idza uqimat, kalau sholat sudah mau dimulai, Masya Allah, lihat kalimatnya. Fayaqulu udhkur kadza, udhkur kadza. Jadi kalau Anda belum sholat, masih berdiri begini, itu masih tenang, biasa aja, nggak ada masalah. Tapi ketika Anda mulai bertakbir, kata Nabi, setan mulai masuk. Dia katakan, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka Anda akan mengingat apapun yang tidak ingin Anda ingat. Gak percaya silahkan. Nanti sholat zuhur sebentar lagi, ketika Anda bertakbir seperti ini, Allahu Akbar, akan masuk banyak ingatan yang tidak ingin Anda ingat. Bahkan pelajaran saya ini pun akan masuk tuh. Ingat, begitu Anda takbir, hati-hati, setan akan mengatakan ingat ini, ingat itu. Padahal dia setan tuh. Dan di antara yang dikhawatirkan adalah, ini yang paling bahayanya, ketika Anda sholat dengan orang yang Anda tidak sukai, punya masalah dengan Anda, dan dia jadi imam, kelihatan oleh Anda, bahkan hebatnya, sebelum sholat, setan datang kepada Anda, memberikan waswas. Ini kan musuh kamu, bagaimana bisa diimamin oleh dia? Lebih mudah bagi setan menggoda Anda. Makanya ada himbauan dalam syariat, jika Anda tidak menyukai sesuatu dan tertanam dalam keburukan dalam diri Anda, belum selesai itu, maka jangan mengambil resiko sehingga sholat Anda tidak khusyuk, tidak baik dalam ibadah. Tapi poin yang terpenting, bagaimana Anda bisa menjadi benci sesama muslim. Ini poinnya. Sebetulnya pertanyaan sesungguhnya bukan bagaimana sholatnya. Pertanyaan sesungguhnya, mohon maaf, kenapa bisa terjadi sesama muslim saling benci? Allah sudah menyatukan Anda dengan cinta. Kenapa Anda tinggalkan cinta itu menjadi benci? Allah jadikan Anda saling mencintai. Kenapa Anda saling mencela? Allah jadikan Anda saling merangkul. Kenapa saling memukul? Quran surah ketiga ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ikatkan ukhuwah Anda, saling menyatu dalam ikatan tali Allah. Bahkan di ujung ayat ya fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah Anda bersaudara. Ya Allah satukan Anda, kenapa Anda pecahkan? Karena itu bertakwalah kepada Allah. Teman-teman yang hadir saat ini, ayo kompak ya. Jangan cuma urusan dunia aja. Ayo kompak, bangun. Ya, satu dengan yang lainnya. Baik. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin ini tidak sesuai dengan tema. Saya ingin bertanya tentang sahabat kita, jamaah tabligh atau jamaah khuruj, yang keluar berdakwah 3 hari dalam sebulan, 40 hari setahun, dan 4 bulan seumur hidup. Pendirinya adalah Muhammad Ilyas, rujukan kitab mereka adalah buku Fadilah Awal. Baik, pendiri mereka, apakah yang mereka kerjakan itu
Ada dalilnya? Silahkan tanyakan pada teman-teman yang bersangkutan. Antum klarifikasi dulu, tabayun dulu. Jangan tabayun kepada saya yang tidak ikut gerakannya. Antum ikuti dulu. Ada kiai dari Lasem, Masya Allah, orangnya saleh, baik ya, dan luar biasa tawadhunya. Namanya Kiai Haji Abdul Qayyum. Masyarakat sekitar mengenal dengan Gus Qayyum. Ya, saya bersilaturahim. Saya senang ya datang silaturahim dengan ulama, datang. Kalau saya mau pergi ke satu tempat, saya kenali siapa. Saya nggak suka dengan cerita-cerita ya. Ya ada orang cerita ada wali songo, saya cari bukunya. Ya dari yang mulai tipis sampai dengan yang paling tebal. Dari mulai tempat-tempatnya saya kunjungi, saya datangi. Sunan Bonang katanya di sini, saya datangi. Sampai ke daerah Bonang, saya naik ke pesujudan, saya hitung tangganya berapa. Ketemu juru kuncinya namanya Pak Abdul Wahid, saya pengen dengar ceritanya. Apa menurut Bapak? Nasabnya bagaimana? Saya datangi ke Aceh, bertanya tentang ahli nasab. Tolong saya belajar ini, benar nggak ini? Seperti apa? Mana makamnya? Mana keadaannya? Supaya benar kita ketahui. Ini Kiai Haji Abdul Qayyum atau Gus Qayyum, ketika disampaikan tentang jamaah tabligh, Masya Allah, beliau ingin tabayun klarifikasi, sampai itu tidak cerita pada siapapun. Pesan tiket sendiri, pesan hotel sendiri, reservasi sendiri, berangkat langsung ke pusatnya. Yang kalau suka ada kumpul-kumpul, konon katanya ada di daerah Asia Selatan, ya, Pakistan atau India itu, datang ke sana melihat langsung apa yang dilakukan, apa yang terjadi dan sebagainya. Ya. Menurut saya ini contoh lebih baik ya. Kita harus bersikap adil, ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak bagus, ya kita nasihati, dakwahi, tinggalkan yang tidak bagusnya. Ya, kalau ada yang baik, yang benar menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita pertahankan dan tambahkan supaya lebih baik lagi. Ya, jadi kalau antum melihat seseorang jauh dari tuntunan Al-Quran, tuntunan Sunnah, jangan dibenci. Antum ajak dakwahi dengan kelembutan. Kan surga bukan cuma untuk antum aja, terlalu luas gitu kan. Jangan tinggalkan yang lain. Nah, ini belum sunnah, saya nggak mau ikutan. Masya Allah, antum nggak perlu ikutan, tapi antum bisa dakwahi untuk mengajak pada kebaikan. Jadi jangan ditinggalkan, apalagi sambil berselisih misalnya. Nggak boleh begitu ya. Jadi saya nasihati teman-teman sekalian, jangan sampai kehilangan amal baik dengan melakukan perbuatan buruk. Itu berbahaya. Ya. Saya pertama datang ke Indonesia, saya menemukan sesuatu yang fatal menurut saya, salah gitu kan. Bagaimana bisa terjadi orang belajar Al-Quran, belajar Sunnah, tapi hasilnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Zaman Nabi, orang belajar Quran, belajar Sunnah, dari yang keras jadi lembut, yang terpecah jadi menyatu, yang pemukul jadi perangkul, yang pencela jadi pecinta. Masya Allah. Dan semua seperti itu. Antum Qurannya sama, Nabinya sama, hadisnya nggak berubah. Kok bisa ada belajar Al-Quran tiba-tiba yang lembut jadi keras? Antum mungkin belum pernah dapati. Saya pernah dapati kasus ya, ada seorang ibu belajar, masuk pada satu kajian ya, kemudian disebutkan kajian Al-Quran, kajian Sunnah, pulang ke rumah ribut dengan suami, rame, sampai bahkan hampir tiba ke perceraian, sampai mengatakan kalimat yang Masya Allah, lebih baik menikah ya, mendapatkan pasangan dengan laki-laki Sunnah daripada menikah dengan suami bid'ah. Masya Allah, padahal sudah 30 tahun berumah tangga ya. Dia belum paham dalam situasi seperti ini. Mari bijak dengan berdakwah dalam kebaikan. Lihat kondisinya, kan aneh gitu kan, belajar Quran, belajar Sunnah, tapi melanggar ketentuan itu. Ya bijak dengan lembut. Ya, saya pernah dapatkan suami istri berselisih luar biasa, nggak mau tegur sapa semalaman. Sederhana, cuman gara-gara, mohon maaf, gara-gara yang satu saat i'tidal, sami Allahu liman hamidah, turun salat dengan lutut duluan, yang istrinya dengan telapak tangan duluan. Di suaminya pulang dari kantor, nggak sempat ke masjid. Kemudian karena terlambat, sholat di rumah, istri sudah sholat. Begitu melihat suami sholat isya, turun sujud, lututnya duluan, turun. Kelihatan oleh istrinya. Begitu selesai salam, ini kisah nyata, suaminya cerita sendiri pada kami. Ya. Begitu selesai, istrinya mengatakan langsung, tanpa mukaddimah bu, tanpa mukaddimah. Masya Allah. Papa salah sholatnya, nggak sesuai sunnah. Masya Allah. Baik, kenapa mah? Tadi yang turun lutut duluan, itu kan nggak nyunah. Suami, ya karena sifat suami itu kan pemimpin, Quran surah 4 ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa sifat pemimpin bu yang paling dominan? Sifat pemimpin adalah tidak mau dipimpin, tidak menerima saran, hanya menerima masukan, tidak ingin didahului, harus paling depan. Maka ketika seorang istri masuk untuk menyampaikan kalimat tanpa muqaddimah, memberikan perintah, fitrah suami nggak akan menerima, harus masuk lewat jalur yang lain. Karena itulah ketika disebutkan, papa nggak sunnah nih, harusnya tangan dulu, bukan lutut dulu. Suami bertahan, mama yang nggak baca hadisnya. Tahukah antum, keduanya nggak pernah baca hadisnya. Besoknya suami istri cerita kepada kami, jadi suaminya taklim dengan ustadz lain, istrinya taklim dengan ustadz lain. Tahukah antum, dua hal ini ternyata didapatkan di kitab yang sama, cuman beda satu nomor. Dua nomor bahkan. Ya. Di Abu Daud yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, posisi paling kanan sebelah bawah. Yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah, posisi paling kanan sebelah atas 840 sampai 841.
Di kitab yang sama, hadisnya sama, sahih dua-duanya. Dan Nabi pernah melakukan keduanya. Di awal masa salat beliau salat dengan lututnya, di akhir-akhir setelah agak sepuh beliau salat dengan telapak tangannya. Disimpulkan oleh para ulama, ini menunjukkan kemudahan dalam salat. Karena saat akan sujud cuma dua hal ini yang bisa digunakan. Kalau pakai telapak tangan Anda sulit, maka yang digunakan lututnya. Kalau nggak bisa dengan lutut, pakai telapak tangannya. Cuma dua ini. Kalau nggak dengan keduanya, mau pakai apa? Ini pakai lutut benar, pakai telapak tangan benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Belum apa-apa, sudah rame. Ini poinnya. Ya, ini satu waktu kita bahas pergi keluarga ya. Kadang dalam keluarga itu unik, Pak. Ada aja sesuatu yang kalau kita nggak belajar tuntunannya dalam Al-Quran ataupun Sunnah, itu repot tuh. Ya, terutama ibu Bu ya, mohon maaf Bu ya. Kadang-kadang suka agak aneh-aneh Pak gitu ya, minta pendapatnya. Pak, kita kan mau ke undangan. Iya mah, bagus mana nih? Ini ada hijau, ini ada biru. Mana Pak yang paling bagus? Kayaknya biru deh mah. Masa sih bukannya hijau? Katanya nanya ya, tapi ngasih usulan yang lain. Masih mending kalau dipakai begitu keluar pakai kuning Pak. Tenang Bun ya, ini siaran live ya. Insyaallah. Apakah semua orang masuk surga bisa bertemu dengan Nabi dan Rasul secara langsung, dan apakah bisa melihat Allah secara langsung? Allahu a'lam bishawab. Tapi ada kalimat dalam Al-Quran, kesempatan itu ada sepanjang antum mengerjakan amalan-amalannya. Ya, sepanjang antum mengerjakan amalan-amalannya. Dalilnya ada di Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23, itu yang melihat Allah langsung, posisi sebelah kiri paling atas. Kemudian yang bersama para nabi dan rasul dan saling mengunjungi, itu ada di Quran surah ke-4 ayat 69, posisi paling kanan sebelah bawah. Silakan dibaca insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila menikah tanpa wali dari ayah kandungnya, karena ayahnya sudah meninggalkan dia sejak kecil tapi masih ada sampai sekarang, cuman tidak mau untuk menjadi wali? Apakah diperbolehkan dengan wali hakim? Tapi boleh, iya. Dan fungsinya bukan cuma saat menikahkan, tapi sampai memberikan solusi kalau ada persoalan di rumah tangga. Dalilnya untuk perempuan ini ada di Quran surah kedua ayat 221, posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian kalau ada persoalan, wali bertindak di Quran surah keempat An-Nisa ayat 35, posisi paling kiri di pertengahan. Saya bacakan ayatnya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan sampai ada laki-laki menikahi perempuan musyrik sampai dia mau beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Lebih baik Anda menikahi seorang perempuan muslimah yang wajahnya biasa-biasa tapi beriman dibandingkan perempuan cantik yang memukau tapi musyrik. Antum pilih mana? Menikah dengan perempuan musyrik tapi cantik, atau perempuan beriman tapi wajahnya biasa saja? Pilih mana? Tapi baik yang cantik beriman gitu kan? Kalau pilihan seperti tadi. Tapi kalau pilihan seperti Quran sampaikan, nggak ada pilihan kecuali yang beriman. Nah, cuma persoalannya kalau perempuan dia nggak bisa milih. Maksud gak bisa milih ini, dia gak bisa menikah dengan sendirinya. Mesti ada yang menikahkan supaya bisa melindungi dia dalam kehidupannya. Ya, karena sifat perempuan kadang-kadang butuh perlindungan yang lebih dibandingkan dengan laki-laki. Baik teman-teman, maka kalimatnya berubah. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan pernah nikahkan anak perempuan Anda dengan laki-laki musyrik sampai dia mau beriman. Jangan pernah nikahkan. Dari redaksi ini kata para ulama disepakati bahwa harus ada fungsi wali bagi perempuan ketika dia mau menikah. Siapa wali ini? Adalah kerabat terdekat. Pertama dari ayahandanya yang mengandung, yang menjadi wali atau wali rahimnya, ya, ayah biologisnya. Kalau masih ada, ya, atau masih ada, dia punya kesanggupan. Tapi kalau sifat kesanggupannya istita'ah hilang dari dirinya, misal ayahnya masih ada, tapi nggak sanggup untuk menikahkan karena saking harunya misalnya. Sampai mengucapkan kalimat ijab dan qabul misal, ya, bisa jadi keliru. Ya, misal bapaknya Rahmat yang akan dinikahkan Asep misalnya kan, saking kelirunya, ya. Ananda Asep, bapak nikahkan Ananda dengan anak Asep, ada Rahmat gitu kan. Siti anaknya Rahmat, keluar lagi saking harunya misalnya bisa keliru atau tidak baik dalam ungkapannya, maka dia boleh mewakilkan kepada wali yang lainnya. Siapa wali yang lainnya? Bisa kerabat terdekat yang lain, bisa paman, bisa kakak laki-laki yang kandung, atau wali hakim yang bisa dijadikan sebagai bagian dari, ya, pembantu untuk bisa menikahkannya. Bisa misalnya, mohon maaf, ya, guru daripada ayah, ya. Bisa misalnya, mohon maaf, dari wali hakim petugas tertentu, itu sah, boleh dilakukan, ya. Nah, ini kasusnya yang seperti ini, itu boleh.
Jadi kalau sifatnya sudah masuk kepada waktu pernikahannya, kemudian ayahnya merasa tidak mau, ada tanggung jawab dari sejak kecil dia, sudah meninggalkannya, dan ayahnya berdosa dengan itu. Sepanjang dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah supaya ayahnya dilembutkan hatinya, mau kembali kepada ketentuan Allah dan bisa merajut kebaikan-kebaikan dalam keluarga yang tadi. Jadi hukumnya boleh, silahkan ambil wali yang lain sebagai wali hakim, dan dia tolong pilih wali hakim yang baik yang bisa memberikan dukungan-dukungan dan saran-saran kebaikan dalam hidup. Teman-teman yang ikhwan, mohon ingat kata-kata ini ya. Wali itu tugasnya bukan hanya menikahkan, tapi menjadi tempat untuk berkonsultasi ketika ada persoalan rumah tangga didapati. Bahkan ketika ada suasana yang luar biasa kerasnya sampai dimungkinkan terjadi perceraian, maka wali ini yang dijadikan rujukan untuk konsultasi. Ya, lihat, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Jika Anda dikhawatirkan sifat di rumah tangga yang berat situasinya sampai terjadi perpecahan luar biasa, maka utuslah seorang wali yang dipercaya dari keluarga laki-laki atau perempuannya. Jadi intinya boleh itu dilakukan, dan silahkan berlangsung pernikahan, dan semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan dalam pernikahannya. Yang terakhir, mohon maaf saya harus berhenti pada yang ini, dan yang belum saya jawab insyaallah di kesempatan maghrib nanti saya sampaikan. Ustadz, bagaimana cara menasihati sahabat yang masih kerja di bank konvensional? Antum berdoa dulu kepada Allah sebelum menasihati. Minta kepada Allah supaya Allah lembutkan hatinya. Mohon kepada Allah, ya Allah, dia teman saya, sahabat saya di dunia, makan bersama, ya Allah, bertetangga sama-sama, hidup sama-sama, mohon di akhirat jangan pisahkan, ya Allah, lembutkan hatinya. Berikan rezeki yang baik, berikan jalan ikhtiar. Setelah itu, antum pelajari hukum-hukum bank konvensional. Lu datangi teman antum itu. Bagaimana cara berdakwahnya? Jangan dulu dengan nasihat. Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang-orang yang belum sejalan dengan jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Sampaikan dulu dengan kalimat bijak. Teman, kawan, fulan, saya begitu sayang dengan antum. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita bersatu sampai di dunia. Kalau antum butuh apapun dari saya, tolong sampaikan ya. Apa saja yang bisa saya bantu, saya akan berikan untuk antum. Khusus untuk Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum butuh sesuatu, sampaikan pada saya. Sepanjang saya bisa, saya akan berikan. Setiap malam saya berusaha bangun supaya kita disatukan di akhirat dan jangan dipisahkan. Pelan-pelan dulu. Kalau sudah masuk ke situ, saat dia sakit antum tengok, saat dia butuh antum berikan, antum punya sesuatu antum berikan kepadanya, lalu di akhir antum mulai sampaikan satu-satu. Teman, Masya Allah, ada materi bagus nih, ustadznya baik, alangkah baiknya kita bertanya, jangan-jangan di dunia kita sama-sama, di akhirat kita terpisah. Ajak dia pelan-pelan. Sampaikan dari orang lain dulu, kemudian antum mulai pelan-pelan sampaikan sampai dia sadar dengan apa yang dilakukan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua itu akan mengantarkan dia lebih baik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu mudah, wal mau'izatul hasanah. Ya, kalau diskusi wajadilhum billati hiya ahsan. Antum punya argumentasi, antum mendoakan, antum memulai dengan cara yang baik, maka insyaallah akan selalu ada celah bagi dia untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala.